Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Smart School, jumpa lagi dalam pembelajaran Ekonomika. Kali ini bersama dengan saya Rudiansyah. Masih dalam program yang sama tentunya, Smart School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan kembali membahas materi akuntansi dengan sub pokok bahasan, buku besar, dan neraca saldo. Sahabat Smart School, sebelum kita membahas lebih detail terkait dua hal tersebut, mari kita mengingat kembali pembelajaran sebelumnya, bahwa dalam akuntansi sebagai sebuah proses dimulai dengan analisis bukti transaksi, yang kemudian masuk ke tahapan berikutnya, mengidentifikasi transaksi tersebut terkait dengan akun apa dan dicatatkan pada posisi mana, debit atau kredit, serta berapa nilai saldo dari transaksi tersebut. Ini tentu sudah dibahas dalam materi mekanisme debit dan kredit. Selanjutnya, masuk ke tahapan kedua, tahapan pencatatan. Tahapan pencatatan ini dimulai dengan jurnal, yang tentu juga sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Sebagai kelanjutan dari pencatatan jurnal, kita akan masuk pada pembahasan buku besar. Buku besar inilah yang akan kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Tidak hanya itu, kita akan lanjut dengan tahapan berikutnya, pengiktisaran. Yang dalam hal ini, pengiktisaran yang pertama adalah neraca saldo yang juga akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Sahabat Smart School, yang pertama kita bahas buku besar. Tentu penamaan buku besar ini tidaklah berdasarkan pada ukuran bukunya yang besar. Tetapi mari kita pahami mengapa disebut sebagai buku besar. Untuk memahami hal tersebut, ada 4 hal yang perlu kita bahas bersama. Yang pertama, isi dari buku besar. Yang kedua, pencatatan buku besar itu bersumber dari mana? Dan yang ketiga, kapan pencatatan buku besar dilakukan? Selanjutnya yang keempat, tidak kalah pentingnya adalah apa sih tujuan dari pencatatan di buku besar? Mari kita bahas satu persatu. Dengan membahas ini, harapannya sahabat Smart School dapat membangun sendiri pemahaman, membangun sendiri konsep dan definisi apa yang dimaksud dengan buku besar. Buku besar adalah daftar pencatatan yang isinya merupakan transaksi akun sejenis yang disertai dengan nilai saldo. Kemudian
sumber dari pencatatan buku besar adalah jurnal. Hal ini dapat dipahami, kita tidak mungkin melakukan pencatatan di buku besar tanpa didahului dengan pencatatan jurnal. Yang ketiga, kapan pencatatan di buku besar? Pencatatan di buku besar dilakukan seiring dengan pencatatan jurnal. Kita tentu sudah memahami bahwa pencatatan transaksi di jurnal dilakukan secara kronologis. Bahwa ketika terjadi sebuah transaksi, maka itu langsung dilakukan pencatatan di jurnal. Kemudian, dalam pencatatan jurnal tersebut, seiring dengan itu, juga dilakukan pencatatan pada waktu yang sama ke buku besar. Jadi, adapun dalam tahapan pembelajaran kita, memang benar kita menyelesaikan seluruh dulu transaksi dalam jurnal, baru membuat buku besar. Itu dalam tahapan pembelajaran, sebagaimana kita lakukan sebelumnya pada pertemuan pembelajaran kita. Namun, dalam praktiknya semestinya pencatatan transaksi di jurnal itu seiring dengan pencatatan di buku besar. Yang keempat, tujuan dari pembuatan buku besar ini adalah mengoreksi kebenaran saldo debit serta saldo kredit pada jurnal. Sehingga ketika ditemukan satu kesalahan dapat dilakukan perbaikan sesegera mungkin. Kemudian selain itu, tujuan buku besar adalah sebagai dasar dalam pembuatan atau penyusunan neraca saldo. Sahabat Smart School, dalam pencatatan transaksi ke buku besar dikenal istilah posting. Posting yang dimaksud di sini bukan mengunggah pikiran, perasaan, ataupun dokumentasi foto, video ke media sosial kita. Tetapi yang dimaksud dengan posting adalah proses memindahkan ayat-ayat jurnal yang telah kita catatkan di jurnal ke buku besar. Sahabat Smart School, bagaimana posting itu dilakukan? Dalam melakukan posting, perhatikan dengan baik mekanisme berikut ini. Dengan ilustrasi, sebuah transaksi telah dicatatkan pada jurnal umum per tanggal 5 Januari, di mana kas berada pada posisi debit dengan nilai 25 juta rupiah dan modal berada pada posisi kredit dengan nilai yang sama 25 juta rupiah. Ini sebagai implikasi dari transaksi disetornya modal awal. Bagaimana pencatatannya atau postingnya ke buku besar? Perhatikan dengan baik. Tentu di sudut kiri atas kita akan menuliskan nama akun yang terkait buku besar tersebut. Sementara di sudut kanan atas kita tuliskan kode akun tersebut. Dengan format yang ditunjukkan dalam ilustrasi ini, maka tanggal transaksi yang ada pada jurnal umum dipindahkan ke kolom tanggal buku besar, di mana tentu bagian bulan dituliskan lebih awal. Setelah itu dituliskan tanggal transaksinya. Kemudian di kolom keterangan kita akan menginput uraian yang terkait dengan transaksi tersebut. Ini menjadi penting diperhatikan bahwa ketika kita membuat jurnal umum, sekiranya dituliskan uraian singkat terkait transaksi. Karena itulah nantinya yang akan kita posting ke buku besar seperti ini. Jadi penting untuk kita perhatikan sekali lagi ketika membuat jurnal umum. Adapun kolom ref ini kita isi dengan sumber pencatatan di buku besar. Tentu sebagaimana disampaikan di awal tadi, sumber pencatatan buku besar adalah jurnal. Dalam hal ini kita mengambil dari jurnal umum dan tuliskan halaman dari jurnal tersebut. Dalam ilustrasi kita lihat jurnal umum
berada pada halaman 1. Maka kolom refnya kita tuliskan JU.1 sebagai singkatan dari Jurnal Umum halaman 1. Kalau dia berada dalam halaman 3 atau halaman 4, halaman 7, tentu kita akan menuliskan jurnal umumnya sesuai dengan halaman. Kemudian kita lihat buku besar kas ini di jurnal umum pencatatannya berada pada posisi debit. Maka tentunya kita akan mencatat juga di posisi debit pada buku besar dengan nilai yang sama. Dan pada kolom saldo kembali kita pindahkan nilai debit tersebut ke kolom debit saldo dengan nilai yang sama. Mudah bukan? Langkah yang tidak kalah pentingnya adalah menginput kode akun yang ada pada buku besar ke kolom ref jurnal umum. Seperti ini, kode akun 111 kita tuliskan di kolom ref jurnal umum yang sebelumnya kosong. Ini penting untuk menandakan bahwa akun tersebut telah diposting ke buku besar. Dengan ilustrasi di atas, kita bisa lihat modal belum kita posting, sementara kas sudah kita posting. Dan oleh karena itu kita akan melakukan posting terhadap akun modal dengan membuat buku besar modal tentunya. Ya. Dengan kode akun 311. Sama dengan contoh sebelumnya, kolom bulan, tanggal kita isi berdasarkan tanggal transaksi di jurnal umum, kolom keterangannya sama, uraian transaksi, dan kolom refnya juga sama karena berasal atau bersumber dengan sumber yang sama. Dalam hal ini adalah jurnal umum halaman 1. Kemudian kita lihat modal di jurnal umum ini berada pada posisi kredit. Maka tentunya di buku besar modal juga harus dituliskan nilainya pada kolom kredit. 25 juta rupiah. Dan saldonya juga kita akan tuliskan di kolom kredit dengan nilai yang sama. Selanjutnya, tentu langkah terakhir dari posting adalah menuliskan kode akun tersebut ke kolom ref. Dalam hal ini kode akun modal 311. Ya. Mudah bukan? Ya, sahabat Smart School, selanjutnya perlu dipahami bahwa terdapat beragam bentuk atau format buku besar. Di sini disampaikan ada 3 bentuk format buku besar. Yang pertama, bentuk T. Yang kedua, tentu bentuk kontrol. Sedangkan yang ketiga adalah bentuk stafel. Meskipun di sini dikemukakan ada 3 bentuk buku besar, sesungguhnya ada 4. Mengapa demikian? Karena bentuk stafel ini terbagi lagi menjadi 2. Ada bentuk stafel dengan saldo tunggal, ada pula bentuk stafel dengan saldo rangkap. Nanti kita akan bahas satu persatu formatnya atau bentuknya bagaimana sebenarnya. Yang pertama, bentuk T. Bentuk T, ya, pertama tentu harus diperhatikan bahwa dalam membuat buku besar dimulai dengan identitas perusahaan, nama perusahaan, alamat perusahaan, dan mungkin logo perusahaan. Tetapi dalam pembelajaran kita ini, untuk efisiensi pembelajaran, identitas kita tidak munculkan lagi. Setelah identitas, kita tuliskan judul buku besar. Selanjutnya di sudut kiri seperti tadi ada nama akun dan di sudut kanan ada kode akun. Dengan format bentuk T ini terdiri dari 2 kolom, yakni kolom debit dan kolom kredit. Mengapa disebut bentuk T? Karena dengan 2 kolom tersebut dapat ditarik sebuah garis imajiner yang membentuk huruf T besar. Seperti ini. Inilah kenapa disebut bentuk
T. Nah, bagaimana posting dilakukan untuk format buku besar bentuk T ini? Mari kita lihat. Diasumsikan terjadi transaksi 3 kali pada tanggal yang berbeda dan telah dicatatkan pada jurnal umum. Maka posting ke buku besar dengan model T sebagai berikut. Tentu kita tuliskan nama akun yang pertama, yakni KAS, sebagai akun yang akan kita buatkan buku besar. Kode akunnya 111. Dan kita catatkan semua transaksi yang terkait KAS pada posisi debit, juga pada posisi kredit. Pada tanggal 2 Januari terjadi transaksi senilai 25 juta rupiah pada posisi debit. Pada tanggal 3 Januari juga demikian. Ya. Tanggal 3 Januari terjadi transaksi senilai 150 juta rupiah pada posisi debit. Ingat sekali lagi, ketika kita sudah memposting transaksi ke buku besar, kita tuliskan kode akunnya pada kolom ref jurnal. Selanjutnya, pada tanggal 10 kembali terjadi transaksi yang terkait KAS, tapi dalam hal ini KAS-nya berada pada posisi kredit. Maka tentu kita akan tuliskan di posisi kredit. Pada kolom kredit Januari tanggal 10 senilai Rp1.500.000. Setelah itu tentu sekali lagi kita tuliskan kode akunnya di kolom ref. Dan langkah terakhir di akhir periode, total debit kita hitung dan kita tuliskan di kolom debit. Demikian juga dengan total kredit kita hitung dan kita tuliskan di kolom kredit. Setelah total debit diperoleh dan total kredit juga diperoleh, kita perkurangkan antara nilai debit dan nilai kredit untuk mendapatkan saldo KAS. KAS sebagai akun aset tentu memiliki saldo normal di posisi debit. Itulah mengapa saldonya juga dituliskan di kolom debit. Ini posting ke buku besar bentuk T. Bentuk yang sangat sederhana dari seluruh bentuk buku besar. Kita lanjut ke akun kedua, yakni akun modal. Bagaimana postingnya ke model T? Kita lanjut. Tentu dengan nama akun di sudut kiri dan kode akun di sudut kanan. Format akunnya masih format yang sama, model T atau bentuk T. Modal di sini terjadi transaksi pada tanggal 2, di mana modal dicatatkan di posisi kredit pada jurnal umum dengan nilai 25 juta. Maka tentunya di buku besar juga kita catatkan di posisi kredit dengan nilai yang sama. Rupanya modal hanya terjadi satu kali transaksi terkait dengan modal tersebut. Maka kita jumlahkan nilai debit, dalam hal ini 0, tentu setelah kita menginput kode akun pada jurnal umum, kolom ref. Ya. Total debitnya 0, total kreditnya tetap sama. Selanjutnya kita perkurangkan nilai total kredit dengan nilai total debit untuk memperoleh saldo modal yang normalnya sebagai ekuitas berada di kolom kanan. Maka tentu kita tuliskan juga saldo tersebut di buku besar di sisi kanan atau dalam hal ini sisi kredit. Lanjut ke berikutnya. Ke akun utang bank. Rupanya di sini ada 2 transaksi yang terkait dengan utang bank. Kita buat buku besarnya. Ya. Nama akun utang bank, kode akunnya 211. Dengan format atau bentuk buku besar T. Di kolom debit, kita isi tentu nilai transaksi debit terkait dengan utang bank. Di kolom kredit juga demikian. Kita isi dengan nilai transaksi utang bank yang berada pada posisi kredit. Pada tanggal 3, utang bank itu berada pada posisi kredit dengan nilai 150 juta. Maka kita tuliskan di posisi kredit.
pada tanggal 10, utang bank berada pada posisi debit. Ya. Maka tentu kita akan menuliskan di posisi debit dengan nilai Rp1.500.000 sesuai dengan nilai pada jurnal umum. Setelah itu, kita masukkan kode akun dari utang bank di kolom ref 211. Selanjutnya, hal yang sama kita lakukan, kita totalkan nilai debit, kita totalkan nilai kredit, dan selanjutnya kita perkurangkan total kredit dengan total debit untuk memperoleh saldo dari utang bank. Utang bank adalah akun liabilitas yang saldo normalnya berada pada sisi kredit. Maka kita tuliskan saldonya juga di kolom kredit. Mudah bukan? Kita lanjut. Sahabat Smart School, ya. Bentuk yang kedua, bentuk kontrol, yang juga biasa disebut sebagai bentuk dua kolom. Ya. Sama dengan buku besar lainnya, buku besar ini juga tentu harus dimulai dengan identitas perusahaan, kemudian judul buku besar, nama akun di sudut kiri, kode akun di sudut kanan, dan kemudian format buku besarnya. Perhatikan dengan baik. Format buku besarnya terdiri dari kolom tanggal yang terdiri dari dua kolom yang akan kita isi dengan bulan dan tanggal, kemudian kolom uraian, ref, debit, dan kemudian diulang lagi kolom tanggal terdiri dari dua kolom, uraian, ref, baru kredit. Mungkin jadi pertanyaan buat sahabat Smart School, mengapa disebut dua kolom? Padahal kalau kita hitung terdiri dari 10 kolom malah. Ya. Dua kolom dimaksud di sini bahwa ketika kita bagi menjadi dua bagian, maka sebelah kiri kita anggap sebagai satu kolom yakni kolom debit, dan sebelah kanan kita anggap sebagai satu kolom yakni kolom kredit. Itulah mengapa disebut dua kolom. Nah, bagaimana cara memposting transaksi tersebut ke dalam buku besar model Skontro? Kita lihat. Masih dengan contoh transaksi yang sama di jurnal umum. Kita catatkan nama akun kas, bulannya bulan Januari, tanggal 2 kasnya, uraiannya kita tuliskan di setor modal awal, kemudian kolom ref sama dengan tadi, sumber dari pencatatan buku besar, yakni jurnal umum, halaman berapa dia? Kita asumsikan berada pada halaman 1. Perhatikan kasnya. Di jurnal umum berada pada posisi debit 25 juta rupiah, maka di buku besar harus dituliskan di posisi debit pula. Senilai 25 juta rupiah. Kemudian tanggal berikutnya masih ada transaksi yang terkait dengan kas, kita tuliskan. Ya, tentu setelah sekali lagi, kita ingatkan bahwa setelah kita melakukan posting ke buku besar, kita kembali ke jurnal umum untuk menuliskan kode akun kas yang sudah buku besar yang sudah kita isikan, transaksi yang sudah kita posting dengan kode akun buku besar tersebut di kolom ref. Kita lanjut ke transaksi tanggal 3. Terdapat lagi kas dengan uraian transaksi berbeda. Sumbernya tetap sama. Kemudian kita lihat posisinya kas juga masih tetap sama di posisi debit 150 juta rupiah. Maka kita tuliskan 150 juta rupiah di kolom debit. Lanjut, ternyata di tanggal 10 ada lagi kas. Kas dalam hal ini berada pada posisi kredit. Maka kita akan tuliskan di kelompok kolom sebelah kanan. Yakni tanggal 10 Januari dengan uraian pembayaran angsuran utang bank. Kemudian sumbernya, refnya sama. Kredit nilainya, kita lihat nilainya 1.500.000. Sesuai dengan jurnal umum. Setelah itu kita lakukan, ingat untuk kembali melakukan pencatatan kode akun ke dalam kolom ref jurnal umum. Ini menandakan bahwa transaksi tersebut telah diposting ke buku besar. Oke, sahabat Smart School. Kita lanjut pada tanggal 31. Apa yang kita lakukan di akhir periode akuntansi? Ya. Akhir periode akuntansi kita akan menghitung saldo debit dan saldo akun kas dengan terlebih dahulu menghitung total nilai debit dan total nilai kredit. Sama pada saat kita membuat buku besar dengan format T.
Jadi total debit berapa kita jumlahkan, total kredit berapa kita jumlahkan pula pada tanggal 31 Januari sebagai akhir periode akuntansi. Ya. Kemudian setelah itu kita mencari nilai saldonya. Nilai saldonya adalah dengan mengurangkan nilai debit dengan nilai kredit. Dan diperolehlah saldonya karena ini adalah akun kas yang saldo normalnya berada pada posisi debit, maka tentu saldonya kita catatkan juga di kolom debit yang berada di sebelah kiri. Ya. Sesungguhnya format atau bentuk buku besar model Skontro ini kurang lebih sama dengan model T, tetapi dia lebih kompleks, dia lebih detail karena dicatatkan tanggal dan uraian transaksinya serta sumbernya. Ya. Kita lanjut sahabat Smart School dengan bentuk atau format buku besar berikutnya, yaitu bentuk stafel. Yang pertama, bentuk stafel ini, karena tadi sudah disampaikan bahwa bentuk stafel ini juga terbagi menjadi dua. Ada bentuk stafel 3 kolom atau saldo tunggal, ada juga bentuk stafel yang 4 kolom atau saldo rangkap. Pertama kita bahas dulu bentuk stafel dengan 3 kolom atau saldo tunggal. Tentu sebagai buku besar kita tuliskan judulnya buku besar. Nah, di sudut kiri nama akunnya, di sudut kanan kode akunnya, lagi-lagi mengulang format yang sama dengan format sebelumnya. Yang membedakannya adalah kolom-kolom dari buku besar tersebut. Dengan bentuk stafel, kolomnya terdiri dari kolom tanggal yang terdiri dari 2 kolom, kolom uraian, kemudian kolom referensi, ref, kemudian ada kolom debit. Dan di samping debit ada kredit. Kalau di model Skontro, kembali untuk akun terkait transaksi yang dicatatkan di posisi kredit, dituliskan lagi di kolom tanggal, uraian, dan refnya. Di sini disatukan, sehingga bisa lebih menghemat tempat atau halaman buku besar itu sendiri. Tapi sebagai tambahannya adalah kolom saldo di paling kanan. Disinilah kelebihan bentuk stafel, bahwa dengan membuat buku besar bentuk stafel, kita dapat mengetahui setiap saat berapa nilai saldo dari akun tersebut. Kenapa? Karena nilai saldonya langsung dicatatkan bersamaan dengan pencatatan nilai transaksi tersebut. Bagaimana maksudnya? Perhatikan dengan baik ilustrasi berikut ini. Masih dengan jurnal umum yang sama. Mari kita lihat. Kita posting ke buku besar kas dengan kode akun 111. Tanggal 2 Januari terjadi transaksi yang terkait dengan kas. Yakni disetor modal awal dengan nilai 25 juta rupiah pada posisi debit. Maka tentu kita juga harus mencatatnya atau mempostingnya di buku besar pada posisi debit. Ya. Ingat, di kolom refnya juga diisi dengan sumber pencatatan, lagi-lagi jurnal umum halaman 1 sebagai sebuah ilustrasi. Kolom kreditnya kita kosongkan, dan nilai 25 juta tersebut kembali kita catatkan pada kolom saldo sebagai saldo kas per tanggal 2 Januari. Kemudian terjadi transaksi pada tanggal 3 yang terkait dengan kas, di mana dalam hal ini diterima pinjaman dari bank. Ya. Sehingga kita lihat sumbernya dari mana, refnya, jurnal umum titik 1, halaman 1 maksudnya. Dan kita lihat kas di sini juga berada pada posisi debit di jurnal umum dengan nilai 150 juta. Maka di kolom debit juga buku besar kita tuliskan dengan nilai yang sama 150 juta. Bagaimana dengan saldonya? Saldonya adalah hasil penambahan atau pengurangan nilai transaksi terakhir dengan nilai transaksi sebelumnya atau saldo sebelumnya. Nah, kapan ditambahkan dan kapan dikurangkan? Ditambahkan ketika dia memiliki posisi yang sama. Misalnya posisi sebelumnya debit, posisi terakhir debit, maka akan dijumlahkan. Atau posisi sebelumnya kredit, posisi berikutnya kredit lagi, maka juga akan dijumlahkan.
akan diperkurangkan ketika berbeda antara posisi sebelumnya dengan posisi yang terakhir. Misalnya debit sebelumnya kemudian ketemu lagi dengan transaksi bernilai kredit, maka itu akan kita perkurangkan untuk memperoleh nilai saldo. Dalam contoh ini, saldo sebelumnya berada pada posisi debit dan transaksi yang terjadi pada tanggal 3 juga berada pada posisi debit. Maka kita harus menjumlahkannya, yakni 25 juta ditambah dengan 150 juta sehingga diperoleh nilai saldo 175 juta pada tanggal 3 Januari. Ini yang tadi disampaikan bahwa saldo buku besar dapat diketahui setiap saat. Tidak harus menunggu akhir periode. Kemudian pada tanggal 10 setelah kita menuliskan kode akun di kolom ref jurnal umum, kita catatkan kembali transaksi tanggal 10 pada buku besar dengan posisi kas yang berada pada kolom kredit. Sumbernya jurnal umum -1, debit kita kosongkan, kredit kita isi, dan karena sebelumnya saldo berada pada posisi debit, nah, sekarang transaksinya kredit, maka kita perkurangkan dengan nilai Rp173.500.000. Paham bukan? Ya. Kita lanjut. Dengan pencatatan atau posting transaksi ke buku besar bentuk stafel 4 kolom atau saldo rangkap. Masih dengan model yang serupa dengan bentuk buku besar sebelumnya, tentu dimulai dengan judul buku besar, nama akun di sudut kiri, kode akun di sudut kanan, dan kemudian formatnya lah yang membedakan antara satu bentuk buku besar dengan bentuk buku besar lainnya. Ya. Di sini kita lihat disebut saldo rangkap karena yang membedakan tadi dengan saldo tunggal adalah pada kolom saldonya kembali dibagi lagi menjadi kolom debit dan kolom kredit. Nah, disebut 4 kolom. Oh iya, tadi disebut 3 kolom. Kenapa disebut 3 kolom? Padahal ada beberapa kolom. Iya, disebut 3 kolom tadi karena ada kolom debit, kolom kredit, dan kolom saldo. Itu yang dihitung sebagai 3 kolom. Sekarang disebut 4 kolom karena ada kolom debit, ada kolom kredit, kemudian saldo terdiri lagi debit dan kredit. Jadi 4 kolom. Disebut saldo rangkap karena saldonya terdiri dari debit dan kredit. Paham bukan? Oke. Kita lanjut. Bagaimana postingnya? Masih dengan buku besar kas. Sama dengan posting pada model stafel saldo tunggal. Ya. Tidak banyak berbeda. Ya. Kalau dicatatkan di jurnal pada posisi debit, tentu kita harus tulis juga di debit. Yang membedakannya, karena saldonya terdiri dari debit dan kredit, maka tentu di sini kita harus menuliskan konsisten dengan pencatatan sebelumnya. Karena dia sebelumnya di debit, maka di saldonya juga harus debit. Ya. Dan setelah itu sama dengan sebelumnya, ingat untuk menuliskan kode akun di kolom ref jurnal umum. Kita lanjut ke transaksi tanggal 3, perlakuannya sama. Dan saldonya langsung dijumlahkan dan terlihat langsung berada pada posisi debit. Dan terakhir kita lanjut, setelah mencatatkan kode akun di jurnal umum pada kolom ref, ke transaksi berikutnya tanggal 10. Iya, di sini tanggal 10 transaksi kas di posisi kredit. Maka kita catatkan di posisi kredit. Saldonya sebelumnya debit, sekarang kredit, maka tentu kita akan memperkurangkannya. Ya. Dengan saldo tetap di posisi debit. Oke, sahabat Smart School, demikianlah pembahasan kita terkait dengan buku besar. Tentu tidak sulit untuk memahaminya jika sahabat Smart School mengikuti secara seksama pembahasan kita dari awal. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, neraca saldo. Untuk neraca saldo, sama dengan buku besar, ada 4 hal yang sebaiknya
kita pahami sebagai langkah awal bagaimana membangun definisi terkait dengan neraca saldo. Pertama, apa isi neraca saldo? Yang kedua, dari mana sumber pencatatan neraca saldo? Yang ketiga, kapan neraca saldo itu dibuat? Dan yang tidak kalah pentingnya tentu, apa sih tujuan neraca saldo dibuat? Mari kita pahami bersama bahwa neraca saldo adalah daftar terperinci yang isinya saldo seluruh akun. Sahabat Smart School, tentu setelah kita membuat buku besar, ada beberapa buku besar sesuai dengan jumlah akun yang ada dalam perusahaan tersebut. Setiap buku besar tersebut ada saldonya. Saldonya inilah nanti yang akan kita pindahkan ke neraca saldo. Ya. Jadi sumbernya dari buku besar. Ya. Dan kapan neraca saldo itu dibuat? Kalau tadi buku besar dibuat seiring dengan jurnal, maka neraca saldo ini dibuat di akhir periode akuntansi. Kalau perusahaan menganggap bahwa akhir periode akuntansinya adalah bulan, akhir bulan, maka tentu dibuat per tanggal akhir bulan tersebut. Namun sebagian besar perusahaan menganggap akhir periode akuntansi itu adalah akhir tahun. Maka biasanya neraca saldo dibuat juga per akhir tahun, yakni 31 Desember. Sahabat Smart School, tujuan dari pembuatan neraca saldo ini adalah menguji kebenaran saldo debit serta saldo kredit yang terdapat pada buku besar. Bukan itu saja, tujuannya juga tentu sebagai bahan dalam menyusun laporan keuangan. Baik sahabat Smart School, perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah perusahaan dengan nama CV Tria Maslaha dengan buku besar terdiri dari 4 transaksi. Yang mana nilai transaksi akan dicatatkan ke neraca saldo? Tentu adalah nilai saldo akhirnya. Yakni dalam hal ini nilai yang terdapat pada baris terakhir di kolom saldo. Demikian juga dengan akun lainnya. Misalnya akun utang usaha. Kita lihat saldonya berapa. Dia di posisi kredit dengan nilai Rp10.300.000. Inilah yang akan kita catatkan dalam neraca saldo. Dan selanjutnya ada akun perlengkapan kantor, katakanlah seperti itu. Dengan saldo posisi debit, maka ini pula yang akan kita catatkan dengan nilai Rp1.250.000. Iya. Oke, bagaimana sih format atau bentuk dari neraca saldo? Perhatikan dengan baik. Selayaknya pencatatan pada jurnal ataupun buku besar, tentu neraca saldo ini akan dimulai dengan menuliskan identitas perusahaan. Baru kemudian dituliskan judul dari catatan tersebut atau pengkisaran tersebut, dalam hal ini adalah neraca saldo. Kemudian periodenya. Dan selanjutnya formatnya terdiri dari 4 kolom. Ada 4 kolom. Kolom pertama akan kita isi dengan nomor akun atau kode akun. Kolom kedua kita akan tuliskan dengan nama akun. Kolom ketiga debit ketika nilainya di buku besar bersaldo debit. Dan ketika di buku besar nilainya bersaldo di posisi kredit, maka kita akan catatkan juga di kolom kredit pada neraca saldo. Sebagai ilustrasi, perhatikan contoh neraca saldo berikut ini. Di mana ada beberapa akun yang kemudian dituliskan di posisi debit, juga di posisi kredit, sesuai dengan saldo masing-masing di buku besarnya. Yang tidak kalah pentingnya, karena ini neraca saldo, yang namanya neraca berarti harus seimbang. Berarti yang mana seimbang maksudnya di sini? Seimbang antara nilai debit dengan nilai kredit. Perhatikan dengan baik, nilai debit dan nilai kredit harus sama atau seimbang. Jika di neraca saldo nilai debit dan nilai kredit tidak sama, maka dapat dipastikan telah terjadi kesalahan pencatatan, apakah itu di jurnal ataukah di buku besar. Sehingga sebelum membuat laporan keuangan dapat segera
melakukan koreksi atas pencatatan tersebut. Baik, sahabat Smart School. Ya. Jika ada yang ingin memberikan tanggapan, apakah berupa pertanyaan atau pernyataan terkait pembahasan kita kali ini, kami persilahkan. Tentunya bisa menggunakan fitur chat yang ada pada aplikasi kita. Ya. Sambil menunggu pertanyaan atau pernyataan tersebut, mari kita masuk ke pembahasan soal dalam kuis kita ini. Oke, soal yang pertama. Sahabat Smart School, mohon kiranya berpartisipasi dan menyimak dengan baik pembahasan soal ini, sehingga kita dapat menguatkan pemahaman kita terkait apa yang telah kita bahas. Soal pertama, buku yang digunakan untuk mencatat perubahan aset, liabilitas, dan ekuitas berdasarkan transaksi keuangan yang telah dicatat dalam jurnal itu disebut, pilihannya ada 5. Silakan jika ada yang ingin memberikan respon jawaban atas kuis ini. Halo sahabat Smart School, ada yang ingin memberikan jawaban? Ya, dari SMA Negeri 1 Selayar, jawabannya katanya A. Ada lagi yang lain barangkali yang ingin menjawab? Wow, semua menjawab A rupanya. Ada SMA 3 Sinjai, SMA 21 Makassar tentunya, ada SMA 20 Bone, dan lainnya. Masih ada jawaban yang lain, tapi semua menjawab A. Kita lihat, benarkah A jawabannya? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah A, buku besar. Yang kedua, ketika diketahui buku besar, di mana kas dicatatkan pada posisi kredit Rp1.000.000 per tanggal 2 bulan Juli, dengan utang usaha juga pada tanggal yang sama di posisi debit Rp1.000.000. Posting ke buku besar ini berasal dari transaksi yang mana sebenarnya? Simak dengan baik. Pilihan jawabannya mana? Ayo. Ketika buku besarnya seperti ditampilkan dalam ilustrasi tersebut, yang terjadi transaksi apa sebenarnya? Oh, jawabannya B. Katanya dari SMA 1 Selayar, SMA 12 Jeneponto, terima kasih. B juga katanya jawabannya. Ada lagi yang lain? Mari kita lihat, apakah benar jawabannya B? Iya, benar sekali. SMA 21 juga menjawab B. Dibayar utang usaha sebesar Rp1.000.000. Ini tentu ketika kita membayar utang, uang kas kita ambil sehingga kasnya berkurang dan dicatatkan di posisi kredit. Sementara utang yang sudah dibayar tentu juga akan berkurang dan utang yang berkurang akan kita catatkan pada posisi debit. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan jurnal berikut. Posting jurnal yang tepat ke dalam buku besar yang mana? Ataukah A kah, B kah, C kah, atau D atau E? Ayo, silakan. Wah, SMA Negeri 19 Bulukumba. Wah, menjawab C. Ya. Kemudian ada, beragam sudah jawabannya. Jawaban dari SMA 1 Selayar D. SMA 12 Jeneponto juga D. SMA 3 Sinjai juga D. Oke, kita lihat benarkah jawabannya C atau D? Jawabannya adalah D. Iya, karena kita bisa lihat transaksi tersebut dicatatkan kas pada posisi debit, piutang usaha debit, sedangkan pendapatan jasa dicatatkan di posisi kredit. Sesuai dengan posisinya. Dalam pencatatan transaksi, sahabat Smart School, kalau kita catatkan di sebelah kiri, rapat pada margin kiri kolom kita, maka itu berada pada posisi debit. Kalau dia menjorok ke dalam, ya, mengarah ke sebelah kanan, maka tentu dia transaksinya kredit. Oke, luar biasa. Kita lanjut ke kuis berikutnya. Dibeli peralatan secara tunai seharga Rp5.000.000, maka jurnal tersebut akan diposting ke buku besar mana? Ayo, jawabannya mana? Wow,
Dari SMA 21 cepat sekali jawabannya, katanya B. Kemudian SMA 12 Jeneponto juga B. SMA Negeri 19 Bulukumba juga B. Ada SMA 23 Bone, juga jawabannya B. SMA 1 Selayar B. Wah, sepakat rupanya jawabannya B. Benarkah demikian? Kita lihat. Jawabannya benar adalah B. Bahwa ketika kita membeli secara tunai seharga 5 juta, maka tentu kas kita akan berkurang karena uangnya diambil untuk membeli peralatan atau membayar harga dari peralatan tersebut. Sehingga kas dikredit, sementara peralatan yang bertambah akan dicatatkan di posisi debit dengan nilai 5 juta rupiah. Berikutnya, penyusunan neraca saldo bersumber dari mana? Wah, ini pertanyaan yang sangat mudah ketika sahabat Smart School benar-benar menyimak pembahasan sebelumnya. Jawabannya E, sepakat semua jawabannya E. SMA 1 Selayar, SMA 23 Bone, SMA 12 Jeneponto, SMA 21 Makassar, semua sepakat jawabannya E. Ada lagi SMA 3 Sinjai. Rupa-rupanya semua jawabannya E. Benarkah demikian? Kita lihat jawabannya benar E. Buku besar. Sahabat Smart School, yang terakhir. Akun berikut yang dicatat ke dalam neraca saldo mana? Pada posisi debit. Neraca saldo pada posisi debit. Yang mana jawabannya? Baca dengan baik. Alternatif jawabannya. SMA 12 Jeneponto jawab C. SMA 19 Bulukumba juga demikian. Ya. SMA 1 Selayar juga jawab C. Kayaknya lagi-lagi sepakat dengan jawabannya, yakni C. Benarkah demikian? Kita lihat. Iya. Jawabannya benar C. Transaksi tersebut yang dicatat di posisi debit adalah kas, piutang usaha, perlengkapan, dan tipe. Sahabat Smart School, sayang sekali waktu kita terbatas dan kita tidak banyak waktu lagi untuk membahas lebih detail materi buku besar dan neraca saldo. Saya kira demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih untuk kehadiran dan perhatian sahabat Smart School. Mudah-mudahan berkah ilmu yang kita dapatkan dalam pembelajaran kali ini. Dan saya Rudiansa sekali lagi mengucapkan terima kasih dan pamit undur. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.